Baik. Oke, baik kalau misalnya kayak gitu. Nah, tadi kan udah banyak nih Cici ceritakan bagaimana ketakutan Cici, perasaan Cici, terus juga bagaimana Cici sendiri ketika menghadapi skripsi itu ada proses-prosesnya gitu. Kayak yang tadi mulai DPPP sampai sidang akhirnya gitu. Ada nggak sih manfaat yang dirasakan gitu ketika melakukan skripsi ini prosesnya? Oke, kalau manfaatnya sih bagi aku pribadi ya banyak banget sih manfaat yang bisa didapatkan dari proses skripsinya gitu ya. Jadi yang pertama kita tuh aku sendiri belajar kalau kita tuh nggak bisa menuntut banyak dari orang lain. Terus kita juga nggak bisa berharap kalau semua orang tuh akan membantu kita gitu. Terus yang kedua, jangan takut gitu. Jangan takut sama dosen pembimbing, jangan takut sama dosen penguji karena YouTube podcastnya Ukrida. Halo teman-teman semua, gimana kabarnya? Semoga kabar kalian yang lagi liburan ini baik-baik saja ya. Nah, teman-teman, sekarang kan kita lagi masa-masa liburan nih, masa-masa dimana kita juga mau masuk lagi ke kuliah gitu. Kalau boleh tahu gimana sih persiapannya dalam memasuki masa kuliah kembali di semester genap ini, dan juga akhir-akhir ini kita kan udah mau masuk ke masa pemilu. I hope teman-teman untuk tidak lebih tergiring terhadap opini-opini ataupun sentimen-sentimen negatif. Kalau mau memperdalam lagi, silakan nonton podcast sebelumnya. Jelah promosi. Oke, nah teman-teman, kalau ngomongin tentang semester ganjil itu biasa kan kita ada skripsi nih ya. Ada beberapa fakultas yang udah mulai melakukan skripsi gitu. Dan kalau ngomongin sebagai mahasiswa, skripsi itu dianggap sebagai last bos paling atasnya dibandingkan tugas-tugas yang lain. Oleh karena itu kemarin kebetulan salah satu fakultas nih habis selesai yudisium, udah selesai hara-huru terhadap skripsinya. Oleh karena itu kita mau bahas di podcast kali ini, dan tentunya saya tidak sendiri. Saya kedatangan narasumber baru, yaitu ada siapa? Lucy. Oke, Lucy. Nah, kebetulan mungkin memperkenalkan sedikit ya terkait mau dipanggil apa, Ibu, Ci? Kakak aja nggak apa-apa. Oke, kakak aja, baik. Nah, Kak Lucy sendiri di sini udah selesai skripsi teman-teman dan baru aja menyelesaikannya berarti ya? Betul. Jumat kemarin berarti yudisiumnya? Ya, betul. Oke, baik. Nah, teman-teman, terlebih lagi karena kita memang sedang beberapa angkatan mungkin kali ya lagi nyiapin skripsi. Oleh karena itu ini adalah waktu yang tepat banget untuk sebelum memulai skripsi. Oke. Nah, Cici. Kakak aja deh ya, kakak aja deh. Iya. Oke, gimana kabarnya Kak setelah selesai skripsi? Lebih plong nggak? Ya, lebih plong sih ya. Jadi lebih siap memasuki dunia kerja. Oke, baik. Tapi bukan dunia kerja lebih berat ya? Betul, tapi kan belum dilewati ya. Jadi belum tahu nih berat atau enggak. Oke, baik. Belum dilewati berarti ya? Betul. Berarti kalau sekarang kabarnya lebih mending. Terus kalau kabarnya pas skripsi gimana sih Kak? Aduh, jangan ditanya. Jangan ditanya. Oke, baik. Nah, mungkin sebelum mulai kali, pengen tahu dulu dong, topik skripsi kakak apa sih waktu pas jalanin? Oke, jadi topik skripsi aku itu kesiapan berubah guru sekolah menengah atas dalam implementasi kurikulum merdeka. Guru apa SMA. Guru SMA. Iya. Oke, baik. Alasannya kenapa ambil topik itu? Alasannya yang pertama sih karena emang tertarik ya di bidang pendidikan, terus juga karena memang variabelnya itu expertnya tuh dari dosen pembimbing gitu. Jadi kebetulan dosen pembimbing juga lagi kuliah lagi, terus juga lagi meneliti, dan menelitinya itu variabel kesiapan berubah. Jadi anak-anak bimbingannya juga disaranin untuk ambil variabel yang sama supaya sejalan gitu. Nah, karena kebetulan suka di pendidikan, tertarik juga di pendidikan, makanya ngambil kesiapan berubah ini, variabelnya dikaitkan dengan konteks pendidikan yang saat ini kan emang lagi maraknya itu, fenomenanya itu kurikulum merdeka gitu, pergantian kurikulum. Oh, I see. Berarti tadi tuh ada fenomena, ada variabel, ya istilah-istilah kayak gitulah ya. Betul, baik. Nah, Ci, kalau boleh tahu nih dari skripsi sendiri, ini kan biasanya menjadi tantangan ya. Apalagi tadi Cici ngomong kalau misalnya pas ngelakuin skripsi juga kabarnya ya gak usah ditanya gitu.
Nah, emang kalau skripsi itu sulitnya di bagian apa aja sih? Kalau boleh tahu. Oke, sebenarnya skripsi itu akan menjadi sangat sulit apabila tidak dikerjakan gitu ya. Iya, semua tugas kayaknya ya. Betul. Jadi kalau kita nggak kerjain, kita stuck gitu di satu sisi itu dan kita nggak mau coba cari jalan keluarnya, itu akan jadi sulit buat kita gitu, buat perjalanannya juga. Ya, cerita dikit boleh lah ya. Boleh, silakan. Siapa tahu menjadi inspirasi kan buat teman-teman semuanya. Oke. Jadi waktu itu emang sempet stuck juga sih di akhir menjelang mengumpul deadline karena emang susah kan partisipannya itu guru SMA, terus juga kuantitatif nih kebetulan. Oke. Jadi memang butuh banyak partisipan sebenarnya. Nah terus waktu itu udah menjelang akhir deadline harus udah kumpul, tapi ternyata partisipannya masih dikit banget. Waktu itu tuh masih kayak 40-an lah, dan itu masih minim juga. Dan bahkan waktu itu sampai menghindar gitu dari dosen pembimbing. Jadi ada bimbingan tapi nggak ikut karena emang rasanya belum cukup gitu partisipannya, dan ya udahlah nanti aja gitu. Lanjutnya semester depan aja skripsinya gitu kan. Jadi itu udah jadi tantangan terbesar sih, terus udah ngerasa sulit banget nih skripsinya, bahkan udah sampai mau nyerah aja kan, sampai mau semester depan. Nah tapi untungnya gitu ya, puji Tuhannya ada teman-teman yang support juga gitu dan bilang nggak apa-apa, coba aja dulu gitu, terus didiskusiin lagi sama dosen pembimbing kan. Nah dosen pembimbingnya akhirnya bantuin juga gitu, kasih saran, terus juga ya akhirnya termotivasi lah untuk coba gitu sebisa mungkin cari partisipan lagi, coba untuk maju dulu lah gitu istilahnya. Jadi akhirnya carilah cara lain kan. Jadi di Telegram itu ada grup guru-guru gitu di Indonesia. Oh, okay. Nah jadi coba di Telegram chatin tuh satu-satu guru yang berpotensi mengajar di SMA gitu kan. Di chat satu-satu. Nah itu juga ada tantangannya. Pas di chat ada beberapa guru yang juga nggak mau gitu ngisi kuesionernya karena emang mungkin terlalu sensitif gitu karena membahas kurikulum merdeka gitu kan. Jadi ada beberapa yang langsung nolak kayak saya nggak mau isi gitu. Jadi ya pasang surut air laut gitulah ya. Okay. Namanya skripsi. Jadi kadang excited banget gitu buat ngerjainnya, tapi kadang juga jadinya sedih gitu karena ternyata kok ada pihak-pihak yang nggak mau bantuin juga gitu. Padahal kan harusnya mereka ngerti gitu ya perasaan kita anak skripsi semester akhir gitu. Gitu sih. Tadi apa ya pertanyaannya? Ini mengapa skripsi jadi tugas yang sulit? Ya itu sih. Sangat sulit kalau tidak dikerjakan. Oh oke, sangat sulit untuk tidak dikerjakan. Sangat sulit apabila tidak dikerjakan. Oh iya, berarti bakal sangat sulit kalau misalnya nggak dikerjakan. Betul. Ya. Betul. Dan juga Cici kan tadi bilang kalau Cici ketemu motivasi dari teman-teman gitu. Emang biasanya kalau misalnya kerjaan skripsi itu seberapa gede sih tantangannya gitu sampai bisa demotivated gitu? Ya, namanya juga skripsi ya. Iya sih. Pasti banyak tantangannya, kayak yang tadi udah beberapa disebutin juga kan. Adalah pihak-pihak yang gak mau membantu. Kadang juga mungkin dari eksternal kali ya. Kayak misalnya mungkin keluarga gitu. Ada juga yang gak support gitu kan. Tapi puji Tuhannya keluarga saya support sih. Karena kalau semakin lama di Ukrida semakin besar biayanya. Betul. Gitu ya. Jadi donatur terbesar di Betul. Ukrida. Jadi ya udah dimotivasi untuk maju gitu. Terus juga dari prodi gitu, dari fakultas itu sangat mendorong anak-anaknya untuk maju untuk skripsi gitu. Karena ya untuk nggak jadi beban bagi prodi kali ya. Jadi disuruh cepetlah lulus gitu kalau bisa. Oh, I see. Berarti memang ada banyak orang yang ngedukung ya, terlebih dalam kakak mengerjakan skripsinya. I see, baik. Nah kan tadi udah dijelasin juga tuh ketika kakak mengerjakan skripsi itu ada pasang surutnya gitu, ada naik turunnya, dari mana kakak sendiri mencari partisipan gitu. Tapi kan setahu gua nih, Kak, kalau misalnya kita ngerjain skripsi itu biasanya kan memang ada banyak banget kritik gitu, ada banyak banget evaluasi, kayak paper dicoret gitu. Nah, kakak ngalamin itu gak sih?
Ya puji Tuhannya karena digital gitu ya, jadi nggak dicoret-coret, nggak. Oh, iya. Cuma paling paper digitalnya tuh yang dikomen banyak banget. Ya tapi puji Tuhannya dosen pembimbing aku sih sangat baik gitu ya. Jadi setiap masukannya gitu ya itu membangun sih. Walaupun kadang pas bacanya kayak aduh dimarahin nih gitu kan. Tapi setelah dipikirkan lagi, setelah direfleksikan lagi, itu tuh semua buat masukan diri kita gitu. Nggak cuma buat skripsi aja, tapi buat kehidupan kita, prosesnya gitu. Jadi kita tahu, oh sebenarnya tuh skripsi bukan cuma dikerjakan aja, terus udah selesai, udah gitu. Tapi dalam prosesnya pun kita dapat banyak hal gitu. Kita bisa belajar. Learn from process berarti Betul. ya. Baik. Nah, kalau begitu kan berarti karena ada banyaknya dorongan-dorongan dari berbagai elemen gitu. Dari prodi, dari teman-teman, dan Cici jadi came out lagi untuk mengerjakan skripsi. Betul. Nah, ketika mengerjakan skripsi sendiri nih, Ci, biasanya itu kan paling ngeri itu pas sidang akhir tuh. Ya kan, sidang akhir, dan juga ada beberapa orang yang mungkin juga belum beruntung untuk lanjut di semester kedepannya. Nah, kalau dari Cici sendiri, gimana sih perasaannya pada saat sidang akhir itu? Oke, mungkin dari proses awal kali ya. Boleh. Dari PPP dulu, penyusunan proposal penelitiannya. Boleh, gitu. boleh. Jadi itu memang step awalnya. Biasanya itu di semester sebelumnya. Jadi buat teman-teman yang lagi di semester 5 OTW 6 siap-siap gitu ya. Jadi iya, semangat ya jadi. Memang itu awalnya. Tapi justru kalau aku sih pas awal-awal itu excited gitu ya buat ngerjain, karena memang dari sistemnya sendiri kalau di Fakultas Psikologi kebetulan itu sistemnya lagi dibikin baru gitu. Jadi kita prosesnya sama-sama bareng-bareng dulu di semester 6-nya. Jadi kita nyusun proposalnya itu bareng-bareng. Kayak semacam kelas reguler gitu, khusus untuk membahas penelitian. Jadi dari bab 1, bab 2, bab 3 itu dikasih tahu tips and triknya, terus apa yang nggak boleh, apa yang boleh gitu. Nah, jadi di situ cukup terbantu sih. Jadi kalau misalnya udah lolos di bab 1 sampai bab 3-nya di proposal penelitiannya, berarti udah bisa maju ke tahap selanjutnya, yaitu ambil data, terus bikin alat ukur dan lain sebagainya. Nah, baru abis itu ada sidang lagi yang kedua, itu namanya ujian hasil penelitian. Jadi di situ hasil penelitian kita dibahas, terus kita dikasih feedback, dan di situ pasti kita akan mengenal kata revisi gitu. Jadi biasa di situ revisinya mungkin ada yang banyak banget, tapi ada juga yang dikit tapi bingung gitu, harus revisinya apa gitu. Itu sih. Terus baru yang terakhirnya sidang akhir. Nah, sidang akhir ini biasanya yang lebih menegangkan gitu ya, karena memang penentuannya di situ. Terus tiap prosesnya tuh dari yang tadi proposal penelitian, terus hasil penelitian itu semua dibahas tuh di akhir. Dan itu kan bertiga gitu. Jadi ada dosen penguji 2, satu lagi dosen pembimbing. Jadi di situ dosen pembimbing tuh udah kayak orang tua yang menghakimi anaknya gitu. Baik. Gitu. Nah, kalau aku sendiri sih perasaannya gitu ya, pas sidang akhir ya pasti takut gitu. Yang pertama karena takut salah, terus merasa bersalah juga kadang gitu ya, sama dosen pembimbing, karena kayak udah dibimbing nih anak gitu, udah dikasih tahu dari semester kemarin, dari penyusunan proposal yang ini salah, yang ini benar, tapi tetap aja diulangin gitu, tetap aja nggak diingat waktu sidang akhir gitu. Terus juga mungkin karena rasa-rasa takut dan rasa bersalah itu akhirnya bikin kita tegang gitu. Jadi kadang khawatir gitu, kayak apakah dosen pengujinya akan membantu kita, akan meluluskan kita gitu. Itu sih. Takut, tegang, khawatir. Tuh. I see, baik. Tapi setelah melakukan proses sidang akhir berarti ya disebutnya. Sidang akhir ini, Cici gimana perasaannya? Wah. Apakah sesuai dengan yang tadi Cici takutkan, khawatirkan? Ya sih, dikit gitu ya sesuainya. Bahkan itu ini spoiler dikit aja ya, tapi ya disebarin. Jadi memang waktu sidang akhir itu ya sempet nangis juga di ruang sidang gitu. Jadi kalau nanya dosen-dosen penguji sama dosen pembimbing tuh kayak, ini anak belum diapa-apain aja udah nangis gitu. Karena saking takutnya gitu kan, saking ngerasa bersalahnya. Karena yang pertama
ini kan ngerasa partisipannya kurang gitu kan, terus ngerasa belum maksimal juga ngerjainnya karena kan memang menjelang akhir gitu. Jadi kayak ngumpulnya itu naskah skripsinya harusnya awal Januari. Nah, sedangkan partisipan itu belum kekumpul di akhir Desember. Jadi kayak bener-bener abis Natal tuh, orang-orang Natalan tanggal 27 Desember itu baru partisipannya cukup gitu. Tapi itu pun belum banyak, cukup doang gitu. Dan baru setelah itu analisis data, terus bikin bab 4, bab 5 gitu. Itu kan kalau dihitung nggak nyampe 3 minggu lah, nggak ada itu. Cuma 2 mingguan untuk ngerjain itunya kan. Nah, terus pas revisi pun ngerasanya kayak kok revisinya dikit gitu. Tapi karena revisinya dikit bingung kan, apa yang harus direvisi, apa jangan-jangan ada yang salah lagi gitu kan. Jadi review ulang lah papernya gitu. Terus habis itu ya karena ngerasa banyak yang kurang banget, akhirnya ya ketakutan itu tambah muncul gitu. Tapi setelah udah dilewatin, ya rasanya lebih lega sih. Jadi kayak semua ketakutan itu sebenarnya ya kita rasain karena kita nggak menghadapinya. I see. Balik lagi ke yang tadi ya, skripsi akan sangat sulit kalau misalnya tidak dikerjakan. Betul. Baik. Oke, baik kalau misalnya kayak gitu. Nah, tadi kan udah banyak nih Cici ceritakan bagaimana ketakutan Cici, perasaan Cici, terus juga bagaimana Cici sendiri ketika menghadapi skripsi itu ada proses-prosesnya gitu. Kayak tadi mulai DPPP sampai sidang akhirnya gitu. Ada nggak sih manfaat yang dirasakan gitu ketika melakukan skripsi ini prosesnya? Oke, kalau manfaatnya sih bagi aku pribadi ya banyak banget sih manfaat yang bisa didapatkan dari proses skripsinya gitu ya. Jadi yang pertama kita tuh aku sendiri belajar kalau kita tuh nggak bisa menuntut banyak dari orang lain. Terus kita juga nggak bisa berharap kalau semua orang tuh akan membantu kita gitu. Terus yang kedua jangan takut gitu. Jangan takut sama dosen pembimbing, jangan takut sama dosen penguji, karena mereka pasti akan membantu kita gitu. Kalau kita udah berusaha semaksimal mungkin, karena kan mereka juga pasti akan melihat proses kita kan. Gak mungkin kayak mereka udah lihat proses kita yang mati-matian berjuang buat skripsi, tapi malah dihancurin gitu aja gitu. Walaupun mungkin di luar sana ada beberapa dosen yang kayak gitu, kita nggak tahu ya. Betul. Nah terus yang ketiga juga manfaatnya kita jadi bisa menambah relasi sih. Jadi karena memang variabel lagi. Partisipan aku sendiri guru SMA. Jadi harus menghubungi guru-guru, terus ke sekolah-sekolah, dan itu menambah relasi juga sih. Terus juga menambah pengetahuan aku dan pengalaman aku, cara reach out guru-guru tuh kayak gimana sih gitu. Terus juga jadi ngelatih aku pribadi sih dari tutur kata, terus juga dari konsen gitu. Jadi kan emang psikologi terkenal banget dengan konsen gitu. Betul. Jadi kita harus izin dulu, kita harus make sure dulu kalau misalnya partisipan ini oke untuk isi kuesioner kita gitu. Kalau misalkan pun mereka nggak mau ya kita nggak bisa apa-apa gitu, nggak bisa maksa gitu sih. Terus juga yang manfaat yang paling berarti buat aku sih dukungan dari orang-orang yang dekat sama kita, bahkan enggak deket gitu. Kayak misalnya dosen pembimbing itu kan sebenarnya kita baru kenal, baru tahu, baru deket gitu pas lagi nyusun proposal penelitian ini kan. Tapi selama proses itu tuh berasanya kayak ibu atau bapak kita sendiri gitu, karena memang mereka tahu proses kita, perjuangan kita gitu, dan ngerasa terberkati juga sih sebenarnya ya karena kehadiran dosen pembimbing itu, terus juga karena adanya teman-teman yang support gitu, terus juga ada keluarga juga yang ngedorong buat cepet lulus lah, walaupun nggak secara yang gimana-gimana, nggak ngebantuin secara langsung gitu, tapi berkat dukungan, doa mereka, motivasi mereka itu yang bikin aku bisa survive dari skripsi ini. Betul. I see. Menarik ya. Kalau gue lihat skripsi ini kayak survival hidup gitu. Betul. Terus juga ketika selesai melakukan skripsi, sebenarnya dinilai bukan sekedar hasil, tapi bagaimana proses itu. Betul. Ada skill-skill yang kita unlock lagi, kayak tadi udah kakak ngomongin. Ada dalam bertutur kata, terus ada juga dalam memberikan konsen gitu. Kita jadi lebih proper dalam melakukan hal itu, karena kita sendiri menguji atau mencobanya ya. Betul. Balik lagi, kayak quotes di dalam podcast ini, skripsi itu akan sulit kalau tidak dikerjakan. Betul banget. Baik, jadi kalau misalnya teman-teman ada tugas
tugas yang tidak dikerjakan, maka kerjakanlah, bertobatlah kawanku. Oke, baik. Mungkin untuk closing statement nih, ada nggak sih hal-hal ataupun saran atau tips and trick nih dalam melakukan skripsi? Mungkin bagi gua sendiri ataupun teman-teman sekaum semester 6 ya yang sedang mulai mikirin. Oke, mungkin beberapa kata aja gitu ya, kalimat deh. Boleh. Jadi mungkin yang pertama tadi gitu ya, segala sesuatu akan menjadi sulit apabila tidak mulai dikerjakan. Terus juga yang kedua, hadapi ketakutan dan kecemasanmu gitu. Kalau nggak dihadapi, maka kita nggak akan tahu hasil akhirnya kayak gimana. Terus yang ketiga, ini quotes yang didapat dari Yudisium kemarin juga gitu, dari salah satu mahasiswa yang habis survive juga dari skripsi tahun ini gitu. Jadi quotes-nya itu adalah terbentur, dan terbentuk gitu. Jadi walaupun kita terus terbentur, percayalah bahwa akhirnya nanti kita akan terbentuk. Oke, nambah satu lagi ya. 3T, terbentur, dan terbentuk. Oke, baik kalau gitu. Oke, teman-teman, mungkin segitu saja podcast kita pada hari ini. Semoga melalui podcast ini teman-teman bisa mendapatkan insight dalam mengerjakan skripsi ataupun tugas-tugas lainnya dalam menjalaninya gitu. Dan jangan lupa untuk dikerjakan tugasnya. Oke? Dari gua segitu aja. See you teman-teman. Bye. Bye.